Top skor Liga Champions 2023/2024, Rasmus Højlund dan Erling Haaland saling kejar. Pacuan memperebutkan gelar top skor Liga Champions untuk musim 2023/24 kembali panas, mengingat striker-striker terbaik di Eropa akan saling berebut supremasi untuk mengantarkan si kuping besar menjadi milik klub masing-masing. Erling Haaland menjadi bomber tersubur UCL musim lalu, mencetak 12 gol dan membawa Manchester City berjaya di Istanbul, namun mesin gol Norwegia itu bukan satu-satunya striker elit yang bisa kita saksikan musim ini. Kylian Mbappe, seperti Haaland, meroket di klasemen top skor sepanjang masa Liga Champions, dan mega bintang PSG itu bisa menjadi penantang utama. Jangan lupakan para veteran seperti Harry Kane, Mehdi Taremi, hingga Robert Lewandowski, dan kini Victor Osimhen juga sudah mulai menyentuh level kelas dunia bersama Napoli. 1. Rasmus Højlund, Manchester United 5 gol. Awal karir Rasmus Højlund di Manchester United tak bisa dibilang mulus-mulus amat semenjak dibeli dari Atalanta musim panas kemarin, namun ialah yang menggendong lini depan armada Erik ten Hag di Liga Champions. 2. Alvaro Morata, Atletico Madrid 5 gol. 3. Erling Haaland, Manchester City 4 gol. Erling Haaland langsung memecahkan rekor Liga Premier Inggris di musim debutnya untuk Manchester City, mencetak 36 gol untuk armada Pep Guardiola. Haaland juga menambahkan koleksi sepatu emas Liga Champions musim lalu, dengan menyumbang 12 gol seiring laju treble historis The Citizens. Monster Norwegia ini meneruskan performa house goalnya di musim kedua, dan diunggulkan untuk mempertahankan tahtanya sebagai pencetak gol terbuas di Eropa. 4. Evan Nilsson, Porto, 4 gol. 5. Antoine Griezmann, Atletico Madrid, 4 gol. 6. Harry Kane, Bayern Munich, 4 gol. 7. Julian Alvarez, Manchester City, 3 gol. 8. Jude Bellingham, Real Madrid, 3 gol. 9. Gabriel Jesus, Arsenal, 3 gol. 10. Brais Mendes, Real Sociedad, 3 gol. Bek kuku bikin Man City main tenang. Manchester City masih sempurna dalam 4 laga Liga Champions. Lini belakang The Citizens membuat barusan penyerangnya bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Man City memetik kemenangan 3-0 atas Young Boys. Dalam laga di Etihad Stadium, Rabu tanggal 8 November tahun 2023, dini hari WIB, Erling Haaland 2 gol dan Phil Foden yang menjadi penentu kemenangan. Di fase grup, City selalu menang sejauh 4 laga, bisa mengemas 12 gol, dan baru kebobolan 3 gol. City menorehkan clean sheet untuk pertama kali di Liga Champions musim ini untuk pertama kali. Ex-manajer Rangers, Ali McCoist, menegaskan bahwa kukuhnya lini belakang City yang menjadi kunci performa bagus tim asuhan Pep Guardiola. Jangan remehkan kualitas pertahanan dari pemain seperti Kyle Walker, Ruben Dias, dan Nathan Ake. Mereka meniat pemain depan bisa mengekspresikan dirinya, kata McCoist di BBC. Di sepanjang 2023, City memetik kemenangan dalam 23 laga kandang dalam catatan BBC. Tim asuhan Pep Guardiola akan mendapatkan ujian berat pada akhir pekan ini. City akan menjamu Liverpool dalam lanjutan kandang berikutnya di Liga Inggris. Pertandingan di Etihad Stadium itu akan berlangsung pada tanggal 25 November tahun 2023. City akan menghadapi lawan yang tak kalah berat akhir pekan ini. The Citizens akan dijamu oleh Chelsea di Stamford Bridge, Minggu, tanggal 12 November tahun 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Haaland lebih utamakan kesuksesan tim ketimbang individu. Bek Manchester City Manuel Akanji meyakini Erling Haaland layak meraih Ballon d'Or di masa depan. Meski demikian, Akanji menilai Haaland lebih mengutamakan kesuksesan tim. Haaland masuk nominasi Ballon d'Or 2023 usai sukses besar bersama City musim lalu. Striker asal Norwegia itu mencetak 52 gol di semua kompetisi dan mengantar City meraih treble. Namun, Haaland tidak terpilih sebagai pemenang.
Pemain 23 tahun itu finish di belakang Lionel Messi dalam voting pemenang Ballon d'Or 2023. Akanji meyakini Haaland akan jadi pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, Akanji juga meyakini Haaland bukan pemain yang mengutamakan trofi individu. Dia melakukan segalanya tahun lalu. Dia mencetak 50 gol dan meraih treble. Tentu saja akan menyenangkan kalau dia menang, tapi ini bukan cuma soal itu. Saya kira dia lebih memikirkan kesuksesan tim daripada individu, tapi saya harap dia akan meraihnya suatu hari nanti. Manchester City atasi Young Boys, kontribusi Jack Grealish jadi sorotan. Manchester City berhasil mengatasi Young Boys di Etihad Stadium. Salah satu penampilan yang menjadi sorotan adalah kontribusi gemilang dari Jack Grealish. Grealish mampu memberikan dampak besar dalam permainan dengan kemampuan uniknya dalam memperlambat permainan. Mantan gelandang Manchester City, Jim Whiteley berbicara kepada BBC Radio Manchester tentang peran sang pemain yang menonjol dari kemenangan atas Young Boys. Jack Grealish sangat sulit untuk dijaga dan terkadang dia memperlambat permainan. Dia selalu menarik dua pemain. Dia melakukan tugasnya dalam membebaskan pemain lain. Saya hanya berpikir dia sangat solid hari ini. Dia masuk ke lini tengah yang menurut saya akan cocok untuknya. Dia sangat tenang dalam menguasai bola ketika ada 3 atau 4 pemain di sekitarnya. Saya pikir dia bisa bermain di posisi itu. Tidak hanya Grealish, Phil Foden juga mendapat pujian dari mantan gelandang Manchester City. Foden dinilai tampil seperti anak muda lagi, dengan energi yang luar biasa dan semangat yang membara di lapangan. Phil Foden seperti anak muda lagi, berlarian seperti orang gila dan solid dalam mengesankan manajernya. Dia tampaknya memiliki paru-paru ekstra malam ini, tingkat kerjanya benar-benar fenomenal, kemauannya untuk menang sangat fantastis. Sangat menyenangkan melihat dua pemain muda Foden dan Rico Lewis bermain luar biasa malam ini. Mereka Man City membuatnya terlihat mudah, tapi inilah yang dilakukan tim bagus, mereka terus menyerang. Performa yang sangat solid dan profesional dari tim City ini.